Orang hebat kalah sama orang hoki. Nggak ada guys istilah hoki. Hoki itu cuma sekian sepersennya doang guys. Sisanya tuh kerja keras guys. Ekans. Paplo. Hoki juga itu adalah kumpulan dari ribuan oportunitas. Di F1 banyak tuh musim-musim rookie yang extraordinary, luar biasa dan di luar dunia ini, dan beberapa udah pernah gue bahas di channel gue. Dan mengingat musim ini banyak sekali rookie yang bakal debut di F1 dan mungkin suatu saat nanti lo bisa aja bahas betapa bagus atau jeleknya musim rookie mereka. Tapi ada satu nih pembalap yang banyak orang bilang menjalani musim rookie yang luar biasa tapi kok nyatanya nggak cetak poin. Atau malah rekan timnya aja yang cetak poin dan dia doang yang cuma 0 poin musim itu. Tapi kok banyak orang bilang ini musim rookie yang bagus. Nah, hari ini gue mau bahas musim rookie George Russell di 2019 yang dinilai luar biasa tapi kok poinnya cuma telur. Kita sudah sering lihat rookie ketika diberikan mobil yang kenceng dan bisa bersaing untuk gelar Jordan. Kita juga udah sering banget melihat rookie ketika diberikan mobil yang bisa bersaing untuk poin tiap balapannya. Tapi bagaimana jika seorang rookie diberikan mobil yang ampas tapi seketika mampu menjalani musim rookie yang luar biasa? Nah, inilah George Russell di 2019. Setelah menjadi juara F2 di 2018 mengalahkan pembalap kayak Lando dan Alex, di musim rookie-nya juga lagi, George tentu saja langsung naik ke F1. Tapi sayangnya rookie-rookie F1 2019 diberikan performa mobil sesuai dengan standings mereka di F2 itu. Tapi kebalik. What? Alex yang finish di posisi ketiga, ya dapat Red Bull untuk paruh musim kedua, di mana mobil penantang kemenangan ya. Lando yang finish di posisi kedua dapat mobil papan tengah, ya cocok lah sama standingsnya. Tapi yang juara F2 yaitu George justru malah dapat mobil paling ampas musim itu yaitu Williams. Nah, bagi kalian yang mau tahu betapa ampas mobil Williams musim itu, pertama-tama mereka cancel sesi shakedown mereka, plus skip 2 hari pre-season testing. 2 hari pre-season testing itu benar-benar 2 hari yang sangat berguna bagi pembalap dan tim untuk lebih mengenal mobil mereka. Dan dari segi finansial, di sini Williams tuh benar-benar jeblok banget dan moral tim juga lagi di titik rendahnya. Jadi semua orang expect Williams bakal struggle parah musim itu. Dan George sebagai rookie yang paling diantisipasi orang saat itu sedang berada dalam situasi yang tidak enak. Tapi mengingat dia juara GP3 dan F2 berturut-turut dan dia adalah masa depan Mercedes, mau gimana pun situasinya orang-orang expect lu untuk perform. Nah, di 2019, secara average mobil Williams itu 2,1 detik lebih lelet dari tim tercepat. Dan setiap balapan selalu minimal tuh kena lap 2 kali. Yes, separah itu mobil mereka. Hancur masa depan, hancur. Dan di qualifying, kedua pembalap mereka selalu qualified di posisi ke-19 dan posisi ke-20 alias row terakhir, kecuali satu balapan yang nanti gue akan bahas. Jadi baik lagi, walaupun dengan mobil ampas, George tuh sudah tertekan dalam situasi yang gak enak ini, dimana dia tuh harus perform walaupun mobilnya sama sekali gak ngebantu, dan di musim ini dia melakukan hal itu. Situasi kayak gini dimana lu memiliki mobil terlelet di grid, benchmark lu atau saingan lu ya cuma rekan tim lu, dan di sini rekan tim George ialah Robert Kubica, sang veteran yang comeback ke F1 setelah cedera serius. Tapi sebagus-bagusnya Robert Kubica yang dulu, di 2019 kita juga harus semua setuju ya bahwa itu sudah melewati masa prime-nya. Ya bahkan kayaknya kita belum pernah lihat juga betapa peak-nya Robert Kubica itu kayak gimana gitu. Dua hal yang benar-benar bikin musim rookie George tuh wow banget ialah one lap pace dia dan head-to-headnya dengan Robert. Di qualifying, George itu benar-benar mendominasi Robert dan gak ngasih ampun sekalipun dengan unggul 21-0 di qualifying dengan average gap 0,6 detik. Lebih kencang ya, edan cuy. Dan di race dimana mereka berdua finish, George tuh unggul 16 dibandingkan 2 dari Robert Kubica. Iya, sedominan itu George di titik dimana Robert tuh pun mengira mobil mereka tuh kayaknya nggak sama, tapi ini emang benar-benar karena mobil Williams tuh benar-benar tricky, lelet, dan bikin bingung kedua pembalap mereka. Nah, sekarang gue mention beberapa highlight George di 2019 ini. Pertama kita ke Hungarian Grand Prix. George di situ benar-benar ngeproduksi salah satu lap qualifying terbaik di musim itu, di mana dia qualified di posisi ke-16 dan untuk pertama kalinya meng-out-qualify tim-tim lain yang lebih cepat. Ya, karena beberapa pembalap saat itu sebenarnya nggak bisa jalanin lap baru mereka dengan bersih karena traffic dan sebagainya, tetap aja itu tidak membayangi performa apik George di qualifying ini. George ujung-ujungnya tetap finish di posisi yang sama, yaitu posisi ke-16 di balapan itu.
Perlu dibahas juga bahwa musim ini Robert sebenarnya lumayan sering ngejump George di balapan saat start. Tapi karena pace superior George, ujung-ujung kesalip juga pada suatu titik di balapan tertentu. Sangat meresahkan. Lalu Jerman Grand Prix 2019 ya, dimana ini nih rada nyesek. Karena di satu titik George tuh minta pit untuk ban slick karena track itu udah mengering. Seperti Lance Stroll ya. Tapi tim menolak. Lance menerapkan strategi itu dan berhasil finish di posisi keempat, sementara George karena diberikan ban baru dibandingkan rekan timnya, membuat kesalahan di kondisi gado-gado dan kesalip Robert akhirnya. Mereka finish di posisi ke-12 dan posisi ke-13, dan naik 2 posisi akhir race karena 2 Alfa Romeo kena penalti, membuat Robert yang finish di posisi ke-12 naik ke posisi ke-10 dan mencetak satu-satunya poin Williams musim itu. Dan di saat George membuat kesalahan rookie, malah costly banget lagi timingnya, dikalahkan oleh rekan timnya untuk poin. Tapi ya balapan chaos ini benar-benar penuh dengan what if juga sih untuk dia. Tapi di balapan ini juga dia mampu ngebaca situasi dengan baik, bahkan di situasi kayak gado-gado ini, kondisi gado-gado. Sayang aja timnya emang selalu batu, nggak mau dengerin dia. Akhirnya dia mengakhiri 2019 dengan 0 poin dan dikalahkan oleh Robert di standings. Tentunya setiap kita melihat statistik ini, kita tuh juga perlu pahami konteks dan keseluruhannya itu kayak gimana, karena standings jelas sekali tidak menggambarkan the real picture-nya. Secara rata-rata George tuh jelas lebih kenceng dari Robert. Tapi ini lucu aja, ibarat kayak anak yang udah capek-capek belajar di sekolah tapi nilainya kalah sama anak yang cuma mengharapkan keajaiban sama kekuatan pertemanan. Hidup ini gak adil. Ya begitulah hidup, penuh dengan kelucuan. Tapi musim rookie George ini bisa dikatakan sesuai ekspektasi orang-orang, sehingga banyak fans merasa puas sama performa dia. Tapi frustasi juga karena pembalap dengan talenta besar kayak dia harus berada di tim bapuk kayak Williams ini. Tapi yang terpenting sekarang George sudah diberikan tim papan atas kayak Mercedes, dan berharap aja Mercedes segera memberikan dia mobil yang kencang dan bisa bersaing untuk gelar juara dunia. Karena kalau enggak ya sia-sia lah ya talenta besar kayak dia terbuang begitu aja karena nggak pernah diberikan mobil kencang. Oh ya, banyak orang juga menyamakan musim rookie 0 poin dia dengan musim rookie Nando di 2001 bersama Minardi. Karena itu kan juga 0 poin juga tuh. Tapi tetap, musim 0 poin terbaik dalam sejarah F1 itu akan selalu dipegang oleh Michael Schumacher 1997. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa, bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan Thank you very much.